2024 bakal jadi tahun kelima buat iPhone 11 ini. Nggak berasa ya, ini HP ternyata udah 5 tahun aja. Nah, dan kalau nggak salah ya, iPhone 11 ini adalah seri iPhone pertama yang pakai desain kamera boba. Gue masih ingat banget, dulu awal-awal nih HP rilis, banyak banget yang ngekritik nih HP. Soalnya desain kameranya ini banyak yang bilang jelek lah, norak lah, aneh lah. Tapi sekarang nyatanya apa? HP-HP Android malah sekarang banyak yang bentuk desain kameranya tuh aneh-aneh loh. Bahkan enggak sedikit sekarang HP Android yang desain kameranya malah bener-bener mirip banget sama seri iPhone. Ya emang begitulah hebatnya dari produk Apple ya. Awalnya banyak dikritik, sekarang malah jadi trendsetter. Oke, sekarang kita balik lagi ke si iPhone 11 ini. Di tahun ini, nih HP dipastiin masih dapat update iOS, yaitu iOS 18. Nah, tapi di tahun depan 2025, masih belum dipastikan apakah nih HP masih dapat update iOS atau enggak. Nah, meskipun emang kedepannya dia nggak bakal dapat update lagi ya bukan berarti nih HP nggak bisa dipakai. Justru masih bisa banget, bahkan masih bagus banget sih kalau menurut gue ya. Gue pakai HP ini udah sekitar 3 tahun lebih, dan menurut gue nih HP masih worth it banget untuk gue pakai sampai 2 tahun ke depan loh. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin ada rencana mau beli HP ini, bisa dibilang ini adalah tahun yang tepat buat beli HP ini karena nih HP harganya udah murah banget. Kalian bisa cek sendiri ya di toko oren atau toko hijau, sekarang iPhone 11 ini harganya udah segini doang. Nah, tapi satu hal yang mungkin yang perlu kalian perhatiin, jangan ambil yang memori 64 ya, minimal ambil yang 18, karena ini gue lumayan nyesel sih ambil yang 64 karena emang udah penuh banget, bahkan sekarang gue udah nggak bisa update OS malah. Jadi harus hapus beberapa aplikasi dan foto-foto yang di dalamnya gitu. Jadi minimal ambil yang 128. Sebagian orang mungkin udah bilang nih HP sebenarnya HP tua ya. Sebenarnya ya nggak salah juga sih. Karena di tahun ini nih HP udah 5 tahun umurnya gitu. Jadi emang udah lumayan tua sebenarnya. Nah, tapi sih menurut gua nggak ada salahnya kalau kalian mau coba beli di tahun ini. Karena menurut gua nih HP masih bisa dipakai mungkin dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan loh. Oke, pertama dari segi layarnya dulu nih. Dari layar emang nih HP iPhone 11 ini masih pakai layar IPS panelnya ya, dibanding iPhone 12 yang udah pakai layar OLED. Tapi menurut gua layar IPS di iPhone 11 ini bagus banget loh. Maksudnya masih nyaman untuk dipandang, dilihat gitu, nggak kayak IPS HP-HP Android murah ya, ini beda banget gitu, jangan dibandingin. Menurut gue nih kecerahannya bagus, kontrasnya dapet, terus akurasi warnanya juga cakep gitu, dapet banget. Menurut gue ini masih nyaman buat dilihat, dipakai main game, nonton film, ini udah oke banget. Ya jujur, jadi untuk soal layar, sejauh ini gue nggak ada masalah untuk layar IPS-nya ini. Nah, tapi buat teman-teman yang pengen merasakan sensasi layar OLED di layar iPhone, mungkin paling ideal emang ambil iPhone 12 gitu ya. Itu udah paling ideal buat diambil di tahun ini. Apalagi kan iPhone 12 itu masih dapat OS, di tahun depan dia masih dapat. Mungkin di tahun depannya lagi dia udah nggak dapat, tapi masih worth it banget buat dibeli. Terus gimana buat performanya? Nah, jujur untuk saat ini performanya menurut gue masih kenceng banget, masih ngebut banget untuk berbagai kebutuhan. Buat kebutuhan sehari-hari, multitasking, buat buka sosmed doang udah nggak ada masalah ya. Buat main game juga ini udah kenceng banget sebenarnya. Main Genshin Impact pun sebenarnya enak pakai HP ini. Nah, tapi untuk saat ini mungkin kendalanya tuh ada di baterai sama suhunya aja nih. Dari dulu iPhone emang kendalanya tuh di baterai ya, karena kapasitas baterainya emang nggak terlalu gede. Terus karena dalam jangka waktu pemakaian 3 tahun ini gue emang sering main game awalnya, sekarang baterai health-nya tinggal segini. Emang udah waktu di servis ya, tapi agak males sih gue nyervisnya. Mungkin dalam sehari bisa 2 kali sampai 3 kali gue ngecas nih HP. Nah, terus untuk suhunya sendiri emang ini jadi problem ketika nih HP udah 3 tahun ke atas dipakai. Makanya gue udah gak pernah main game pakai HP ini. Gue pernah nyoba main Mobile Legends cuma 10 menit, suhunya udah panas banget. Akhirnya oke dah, udah stop untuk main game pakai HP ini. Nah, mungkin dari sekian banyak keunggulan yang dimiliki nih HP, emang kekurangannya cuma di suhu sama baterainya. Sejauh ini keluhannya cuma 2 hal itu aja, nggak ada lagi gitu. Nah, terus gimana untuk kameranya? Nah, ini hal yang paling gue suka dari HP ini. Apalagi buat gue yang suka konten loh, ini ngebantu banget. Beberapa video gue di IG Reels itu banyak banget yang dibikin pakai kamera iPhone 11 ini. Dan hasilnya emang juara sih buat kamera fotonya, untuk videonya. Ini gokil. Gue akuin salah satu seri iPhone yang kameranya bikin gue puas banget. Nah, kalian coba lihat ya hasil foto dan videonya.
Oke, gue emang nggak mau panjang lebar bahas nih HP ya, karena gue mau sharing aja selama 3 tahun lebih ini pakai iPhone 11 ini kayak gimana dan gimana di tahun ini keadaan nih HP gitu. Sekaligus menjawab pertanyaan teman-teman di Instagram ya, karena udah mulai banyak yang nanya, kira-kira beli iPhone 11 itu masih worth it apa enggak? Dan jawabannya dari gue ini masih worth it untuk kalian beli, apalagi tadi kan harganya udah lumayan murah. Terus nih HP menurut gue masih bisa dipakai 2-3 tahun ke depan ya, meskipun mungkin tahun depan dia udah nggak dapat update, tapi nih HP masih bisa banget dipakai ya, karena jujur nih HP udah nggak gua update lagi OS-nya, karena ya itu dia, memori 64 GB nya nggak cukup, tapi ya masih bagus-bagus aja untuk dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, apalagi buat kalian yang cuman buat kerja, buat foto-foto, terus ya buat kebutuhan multitasking sehari-hari, ini udah sangat cukup banget, bahkan lebih dari cukup gitu ya. Tapi emang kalau kalian ada budget lebih, minimal iPhone 12 sudah jadi ideal banget sih di tahun ini. 11 atau iPhone 12 itu udah jadi pilihan iPhone untuk budget paling rendah kalau kalian mau beli iPhone di tahun ini gitu. Oke, mungkin kesimpulannya ya, setelah 3 tahun lebih gue pakai nih HP, keluhannya itu cuma 2 hal tadi, baterai sama suhunya. Selain itu, udah nggak ada lagi keluhan gue. Jadi mungkin kalau mau kemana-mana, pergi jauh atau traveling, wajib banget bawa power bank. Kayaknya itu berlaku buat semua HP iPhone sih ya, tapi kalau buat iPhone yang udah baterai health-nya udah nyentuh angka 70% kayak gue ini wajib banget bawa powerbank kemana-mana. Nah, buat teman-teman yang mungkin yang lagi pakai HP ini, coba sharing di kolom komentar gimana pengalaman kalian selama pakai iPhone 11 ini. Oke? Thank you udah nonton. See you in next video ya. Thank you.